seolah-olah tuh Tuhan hidup bersama dengan manusia di Taman Eden. Hmm. Gitu kan. Karena Tuhan tuh berjalan kaki dan ngomong dengan Adam. Kalau dia bunyi kakinya aja kedengeran, artinya tuh dia bentuknya tuh fisik gitu loh. Karena kalau dia nggak mungkin roh bunyi kakinya kedengeran. Nah, terus satu Hmm. lagi, ketika Tuhan ada di bumi, apakah ketika dia bermasalah dengan Adam, dia pindah ke surga gitu, Ki? Terus semua pohon-pohon dibawain ke surga. Maksudnya kan jadinya kayak gitu. Karena kan sekarang menurut teman-teman Kristen kan Tuhan itu sendiri kan ada di surga. Benar nggak sih? Hmm. Menurut Iya, Kiki. iya, iya. Terus kan dia pernah tinggal di bumi berarti sama Adam gitu. Terus apa dia pindah gitu, Ki? Menurut Kiki? Menurut aku sih gini, Uni ya. Atau dia turun aja sementara ngecek Adam Gini, gitu dari surga dia turun gitu. sebenarnya itu pemahaman apa ini pemikiran kita nggak bisa sampai ke sana ya, karena ini Tuhan loh, Iya, enggak, tapi kita tapi kita berdasarkan dipanggil. Alkitab. Nah, Berdasarkan tapi Alkitab Kiki kan gitu bunyinya. nah, Pertama kan Tuhan kan jalan gedebak-gedebuk kalau kakinya bunyi. Nah, kalau terus dia berdasar bicara sama berdas Adam. hmm. kalau berdasarkan Alkitab sama kayak ini, Uni, sih menurut aku ya, sama kayak ketika Mesias ataupun nabi-nabi yang diutus yang Tuhan pakai gitu loh, yang untuk Mm-mm. memberitakan firman Tuhan, sama kayak seperti itu kali ya menurut pemahaman kami ya. Kalau Tuhan ketika berbicara ke Adam seperti itu Maksudnya bagaimana benar-benar Tuhan. seperti manusia dengan Adam itu memang sama seperti maksudnya maksudnya gini Ki, gedebak-gedebuk kakinya bunyi kan itu kan mustahil masuk akal kalau itu adalah Hmm. roh. Kalau roh kan Ya, makanya itu misalkan aku harus teliti. Soalnya waktu aku ngebahasnya kemarin kan Adam dan Hawa cuma sampai di ketika mereka ya jatuh ya. jatuh ke dalam dosa, sebelum sampai ke sana kan tentang ular Oke oke tentang nggak makanya masalah nggak masalah. makanya Ini harus nggak aku apa-apa, pelajari Uni dulu ngerti. itu sih ini. Ya tapi ini Kiki tahu kan ayat ini? Iya, 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 yang Tuhan iya ada. Hmm. Ya, jadi Kiki kan itu kan masih dalam proses penciptaan Adam tuh, maksudnya Hmm. proses kesalahan Adam. Jadi gini, kalau di dalam kitab Kiki itu bunyinya gini. Jadi ketika ada apa Tuhan berjalan itu bunyi kakinya, bahkan Tuhan yang menjahitkan baju loh buat Adam. Bukan Hmm. menjahit deh, maksudnya membuatkan baju. Sorry, bukan menjahitkan gitu ya. Ini bawaannya jahit mulu, soalnya masalah baju kan dijahit. Maksudnya Tuhan yang membuatkan baju untuk Adam. Nah, jadi gini Ki, eh, Tuhan itu sendiri di dalam Timotius 6 ayat 16 kalau Kiki baca, mungkin Kiki bisa baca dulu deh. Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius apa 2 Timotius? Ya, 1 Timotius, mohon maaf ini salah. 1 Timotius 6 ayat 16. Mungkin bisa 16. dibaca, Ki. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam Tuh. dalam dalam terang yang tak Hmm. terhampiri. Seorang pun Nah, tak pernah melihat dia dan memang nah, manusia tidak dapat melihat dia. nah, Baginya lah Ki. hormat dan keselamatan. Amin. Nah, itu Ki, gimana Ki? Emang disebutin ya mereka melihat Tuhan. Bukan ketika Adam berbicara dengan Tuhan, dia melihat sosok Tuhan atau enggak menurut Kiki? Maka itu kan nggak disebutin loh di dalam Alkitab, nggak ada disebutin dia melihat Tuhan loh. Terus gedebak-gedebuk itu gimana? Nah itu Mohon dia maaf ini ya. Ya makanya aku itu. bilang tadi. Kakinya kan gedebak-gedebuk, terus dia ngobrol sama Hmm, Adam gitu hmm, kan. hmm, Terus Adam ngobrol. Jadi kalau seandainya di Timotius 6 ayat 16 ini tidak ada satupun yang bisa melihat Tuhan, manusia kan, Adam kan manusia tuh. hmm, Otomatis Adam termasuk yang nggak bisa melihat Tuhan. Terus kemudian Tuhan ada di dunia pada waktu itu, yaitu tepatnya di Taman Eden berbicara dengan Adam. Yang ini yang menjadi pertanyaan Uni, apakah kalau memang Tuhan itu bentuknya roh, oke lah, wajar dia tidak kelihatan. Gimana gedebak-gedebuk kakinya terus bicara sama Adamnya itu gimana prosesnya? Apakah Adam bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat gitu kan, hmm, Ki? Ini kan masuk akal ya kan, Ki? Karena iya kan benar. secara di dalam Timotius sendiri bahkan di Keluaran 30 itu dikatakan tidak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa melihat Tuhan itu sendiri gitu. Maksudnya kalau ada yang melihat Tuhan bakalan mati. Itu ada di Keluaran 30, Kiki cek sendiri. Nah, termasuk di Timotius 6 ayat 16, Tuhan tidak terhampiri karena Yesus sendiri mengatakan, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, dan dia yang di surga, dan mohon maaf kalau kata di surga ini Ki ya, itu bahasa Yunaninya Hmm, tuh kan Uranos kalau nggak salah. Uranos itu artinya langit. Kiki boleh cek di bahasa Yunaninya, surga ini hmm, diterjemahkan dari bahasa apa? Uranos. Sementara surga sendiri dalam bahasa Yunani adalah Paradeiso. Nah, kalau hmm, Kiki lihat kitab Al-Muqaddas, kitabnya bahasa Arab, kitab Bible bahasa Arab, itu
Yesus itu tidak dituliskan ke surga karena surga dalam bahasa Arab artinya jannah. Tetapi Yesus itu ke sama itu langit gitu. Nah, ini dia Ki maksudnya. Tapi kenapa kalau teman-teman Kristen kan bilangnya gini, "Oh iya, dalam bahasa Yunani itu sudah terbiasa mengatakan yang namanya langit itu sudah jelas ke surga gitu." Nah, dan ini uniknya gini Ki, kalau memang Tuhan itu di surga, ketika Stefanus mau dibunuh, langit terbuka, itu kayaknya surga kelihatan karena ketika waktu itu Stefanus ngelihat Bapak ada apa anak di samping kanan Bapak gitu Ki. Masa surga kelihatan gitu kalau langit terbuka kan? Terus suaranya Bapak waktu Yesus dibaptis itu kedengeran. Apa bisa kedengeran kencang itu sama semua manusia gitu Ki. Kalau memang itu didengar manusia pada waktu itu bakalan heboh itu gitu kan Ki. Bakalan bertobat semua. Ah, Tuhan yang bicara gitu Ki kan. Ini kan secara logika aja. Tapi kan kembali lagi Uni kan tidak punya Roh Kudus karena Uni kan bukan teman-teman Kristen. Uni kan hanya manusia biasa yang Islam membaca kitab suci dengan menggunakan akal sehat. Terlepas ada keanehan-keanehan menurut Uni, tentu Uni bertanya kepada teman-teman yang berkompeten menjawabnya, yaitu siapa teman-teman Kristen. Uni kan tidak berhak menyimpulkan, Uni kan bertanya. Nah Kiki, menurut Kiki sejauh itu yang Uni sampaikan, silakan Kiki cek sendiri lagi. Nanti terkait ayat-ayatnya baca di Keluaran 30 tentang Tuhan tidak bisa dilihat. Kemudian Timotius sudah Uni kasih tadi. Kemudian tentang Stefanus yang katanya melihat anak duduk di samping kanan Bapak gitu. Itu gimana? Katanya Tuhan tidak terhampiri, bahkan tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tapi kok Stefanus bisa ngelihat gitu kan? Nah itu sih Ki sejauh yang ingin Uni diskusikan dengan Kiki. Dan kembali lagi, artinya dalam Providence sendiri itu masih kekeh ya bahwa memakan pohon pengetahuan bukan artinya makan makna harfiah ya, tetapi berhubungan badan. Dengan begitu Providence meyakini bahwa sebenarnya manusia itu tidak diciptakan untuk banyak. Makanya di Kejadian 1 udah disebutin tadi kan. Makanya aku bilang Adam dan jadi khusus Adam dan Hawa aja. Iya, karena memang disebutin di Alkitab itu semua yang ada hubungannya dengan Tuhan gitu loh. Istilahnya gitu. menurut kami itu bahwa Adam dan Hawa itu manusia pertama yang mengenal Tuhan gitu loh. Pemahaman kami ya Uni ya. Manusia pertama yang mengenal Tuhan, yang tahu dengan Tuhan gitu loh. Oke. Lah terus memang Tuhan menciptakan Hawa ini hanya untuk menemani gitu. Kenapa diciptakan perempuan? Kenapa nggak laki-laki gitu ya? Kalau perempuan ya dikawini lah sama Adam gitu kan. Gitu lagi. Ya Tuhan juga salah sih Ki, ngapain juga kalau memang ini versi Providence ya. Kalau emang Tuhan cuma pengen nyiptain teman buat Adam, ngapain diciptain Hawa yang perempuan? Kenapa nggak sekalian aja laki-laki biar nggak bisa dikawinin gitu Ki. Jadi ketika Adam ngawinin Hawa, kok Adam salah lagi gitu kan? Emang bisa dikawinin kok gitu kan Ki. Terus gimana dong Ki? Umi ada ingat kisah Sodom dan Gomora kan? Oh iya, oh gitu. Ya nggak mungkin nggak terjadi Uni lah pasti. Bagi ibu semuanya tidak ada yang mustahil. Banyak yang meragukan kekristenan Kiki loh Ki. Aku nggak masalah, nggak kalau ada yang meragukan. Intinya semua yang aku share di sini semua adalah landasan Alkitabnya, bukan share apa yang pikiran aku sendiri loh. Ada landasan Alkitab, tapi itu aku pemahaman kami itu adalah sesuai dengan logika kami, logika gitu loh. Sesuai dengan logika, bukan istilahnya cuman seperti maaf ya tanda kutip teman-teman Kristen pemahaman seperti itu. Jadi menurut kami masih mengandalkan logika kami untuk memahami Alkitab. Oke, mungkin Kiki apa namanya? Mau sampai mana kira-kira diskusinya? Apakah kita lanjutkan kapan-kapan lagi? Oke, nggak apa-apa. Tapi Uni terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat Kiki yang udah bersedia. Aku udah share juga pertanyaan Uni soal PR kemarin, udah aku jawab. Nanti kalau ada pertanyaan PR kemarin tentang apa ya? Lupa. Tentang kritik teks. Kritik teks sudah dibahas. Matius 21 ayat 15. Uni nggak share itu kemarin, cuma Uni kasih dua pertanyaan ke aku. Uni cuma kasih 2 pertanyaan ke aku. Itu sebelumnya. Enggak, sebelumnya enggak Ki, bukan itu. PR Kiki itu Matius 21:15, Hosea 11 ayat 1 tentang kritik teks. Kan Uni bilang nih kalau Kiki percaya sama Alkitab itu validasinya jelas gitu kan. Tapi gimana dengan Matius 21 ayat 15 yang mengutip Hosea
Hosea 11 ayat 1 di mana versi Septuagintanya yaitu kitab berbahasa Yunani yang ada 3 abad sebelum Masehi itu mengatakan dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Sementara kitab Oke. Matius mengutip teks Mesorah yang dari Mesir kupanggil anakku. Sementara teks Mesorah ini ada 7 abad setelah Masehi. Kok ketika Matius malah justru mengutip kitab yang belum ada tetapi tidak mengutip yang dari Mesir kupanggil anak-anaknya, dan kutipan ini merujuk katanya untuk nubuatan Yesus yang dipanggil dari Mesir gitu Ki. Oke. Kan tentang di Septuaginta kan terkait tentang Rahel tuh. Rahel kan istrinya Yakub yang anak-anaknya di Mesir dan dia menangis gitu kan. Makanya dari Mesir kupanggil anak-anaknya gitu. Ini kan terkait Oke. tentang kejadian Bani Israel yang dipanggil dari Mesir gitu. Sementara kalau yang Matius mengutip dari teks Mesorah tuh Ki. Nanti Kiki lihat deh Septuaginta kan Iya, Kiki kan soalnya aku kemarin termasuk nggak tahu deh, nggak sempat catat. Soalnya yang di catatan aku cuma 2 ya. pertanyaan kemarin itu. Kiki kan ini nih, Kiki kan intinya begitu Ki. Intinya adalah Kiki bahwa Uni membuat sebuah PR kepada Kiki untuk menyelidiki, dan Uni mengatakan bahwa ada keanehan. Yang pertama, ada perbedaan antara teks Septuaginta dan teks Mesorah di Hosea 11 ayat 1 yang dikutip oleh Matius 21:15 sebagai nubuatan buat Yesus. Justru ini akan aneh ketika Septuaginta yang adalah notabenenya manuskrip tertua yang dimiliki oleh teman-teman Kristen tetapi berbahasa Yunani tidak diambil, tetapi justru mengutip kitab yang ada 7 abad setelah Masehi yaitu teks berbahasa Ibrani. Itu beda jauh. Dari Mesir kupanggil anak-anaknya dengan dari Mesir kupanggil anakku, itu berbeda sekali artinya, maknanya pun berbeda. Silakan Kiki tulis ayatnya Matius 21:15. Kebenaran itu harus dicari Ki. Masa Kiki mau berdiam Iya, diri gitu kan? ya Terus makanya aku Matius selalu 21:15. ngeladenin terus begitu loh, nggak mungkin aku lari. Siap. Matius 21:15. Kemudian itu korelasi ayatnya paralel. Ayat itu dikutip dari Hosea 11 ayat 1 karena di situ Matius mengutip kitab sebelumnya yaitu Nabi Hosea gitu. Ini berasal dari Christian Providence yang mana Kristen ini di founder fathernya adalah seorang orang Korea nih. Nanti kita akan bahas itu juga sih, tanggapan Kiki bagaimana tentang Providence sendiri yang Uni sudah temukan beberapa artikel terkait Providence. Nah, gitu. Dan Providence ini jujur ini pertama kali bertemu dengan orang Providence yaitu pertama kali dengan Kiki. Sebelumnya Uni banyak diskusi dengan banyak teman-teman Kristen dari Denom Oneness, ada Unitarian, ada Asyrian, gereja Asyrian, ada yang dari bahkan Kristen yang ngaku menuhankan Sai Baba, ada yang mengatakan Kristen juga si denomnya tuh apa sih namanya tuh kayak gereja apa namanya gereja Allah itu Esa. Pokoknya banyak. Ini udah banyak banget loh teman-teman, dari ada yang Netzarim, ada yang Mesianik ya. Bahkan banyak sekali teman-teman dari Kristen yang sudah berdiskusi dengan Uni Katolik, apalagi Protestan banyak banget gitu.